pagi Kak Angel, kita ketemu lagi nih Iya, di betul, WTC Kids Online. Ya, hari ini kita mau memuji, menyembah Tuhan dan dengar cerita sama-sama. Betul. Iya, tapi sebelumnya nih Kak Angel, Kak Yudi Wow. bawa satu alat. Apa itu Kak? Coba pegang. Oke. Iya, alatnya kecil ya, Iya, enteng ya. enteng. Coba sekarang dipegang, dilepas jempolnya. Jatuh. Jatuh. Nih, pegang sebentar. Kak Yudi bawa ikat pinggang. Ini berat. Tadi nggak ada beban, dia jatuh. Sekarang coba dikasih beban. Apa yang terjadi? Coba jempolnya di... Wah! Tadi nggak ada beban, jatuh adik-adik. Sekarang ada beban, justru nggak Tidak jatuh. Seperti tema kita hari ini, Kak Angel. Apa tuh? Tuh. Tuhan tidak selalu mengambil masa sulit dari hidupmu. Nah, sama seperti ini masa sulit gak diambil. Supaya apa? Supaya kita justru semakin kuat. Nah, siapa yang hari ini pengen semakin kuat hidupnya? Saya. Iya, kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menolong kami sepanjang minggu ini. Hari ini kami mau memuji, menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan, urapi kami semua, jadikan kami anak-anak yang taat dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, menyembah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, siapkan hati kalian, yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Shalom adik-adik. Wow, Kak Kiki apa kabarnya? Baik Kak Puji. Kak Angel? Luar biasa. Wah, pasti adik-adik di rumah juga kabarnya baik, luar biasa dan penuh berkat Tuhan. Betul. Nah, adik-adik hari ini Kak Puji dan Kak Kiki juga Kak Angel akan ajak adik-adik sampai ke selimpet adik-adik. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita dan kita akan bersorak-sorai buat Tuhan. Yang sudah siap, sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Adik-adik, kita akan datang ke baitnya. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bersyukur dan kita akan bersukaria. Siap ya? Sama-sama. Datanglah. Datanglah ke baitnya. Amin. Dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Katakan dengan hati bersuka. Dengan hati bersuka. Ya, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan akan bersorak-sorai. Akan bersorak-sorai. Lagi. Akan bersorak-sorai. Bersyukurlah. Angkat tangannya. Pada Tuhan. Ya, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka, Dengan hati bersuka. rasakan dan lihatlah betapa baiknya Betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Yang keras katakan, akan bersorak-sorai. Lagi, akan bersorak-sorai. Lomba, bersyukurlah ya kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan.
Ayo tepuk tangan adik-adik. sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya. Bahwasannya untuk selamanya. Sekali lagi ya. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Lomba bersyukurlah. Ayo adik-adik beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Wow. You are the world at the beginning. Oh, with God the Lord Most High. Your heaven glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Kak Puji percaya walaupun adik-adik ada di rumah, Tuhan Yesus ada bersama dengan adik-adik. Amin. Amin. Dan kita percaya bahwa ketika Tuhan Yesus ditinggikan, maka Tuhan Yesus akan memulihkan keluarga, memulihkan adik-adik, dan memulihkan bangsa ini. Amin. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan.
Roh-Mu yang hidup penuhiku ya Tuhan Yesus. Oh, sama-sama katakan, Roh-Mu, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari kita buka hati kita. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih, kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. Ayo adik-adik bersama-sama dengan keras katakan Roh-Mu. Sama-sama ya. Katakan Roh-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Katakan Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati, jamah ya Tuhan, berserah penuh di hadirat. Amin. Engkau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. Ku buka hati, jamah Tuhan, hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih kami ya Tuhan, ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembahmu. Mari kita sembah Tuhan, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Oh, jamahlah kami, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Oh, ambil alih kami ya Tuhan. Ayo adik-adik semuanya menyembah Tuhan. Tuhan Yesus ada di rumah adik-adik. Sembah Dia. Haleluya. Jamah kami Tuhan, jamah kami. Mari kita buka hati kita. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembahmu. Di altar-Mu, di altar-Mu menyembahmu. Di altar-Mu, di altar-Mu
Mari Tuhan ambil alih kami. Kami rindu jamahan Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah buat kami. Biarkan kami menjadi seorang murid ya Tuhan. Ajar kami. Beri kekuatan buat kami oleh firman-Mu Tuhan. Berkati urapi kakak-kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar kami mengerti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari adik-adik yang siap untuk dengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Nah, adik-adik, waktu kakak kecil dan bertumbuh besar, kakak tuh suka main satu permainan sama keluarga kakak, sama papa mama, sama teman-teman kakak. Nah, apa sih kira-kira permainannya? Kak Jessica mau tunjukin ke kalian semua. Mungkin ada banyak adik-adik di sini yang tahu permainan apa ini. Ini adalah monopoli. Nah, waktu pada saat main monopoli, Kak Jessica tahu nih kalau misalnya Kak Jessica mengalami kesulitan. Kesulitan yang kayak apa, Kak? Nah, ketika kakak harus masuk ke dalam penjara. Kalau misalnya masuk ke dalam penjara, berarti kita nggak bisa main lagi. Kita harus tunggu giliran atau kita harus pakai satu kartu. Kartu yang bisa kita dapatkan dari permainan ini. Nah, kartu apakah itu? Ini dia, namanya kartu kesempatan. Kartu bebas dari penjara. Jadi kalau misalnya kita punya kartu ini, kita tinggal kasih aja, lalu kita bisa bebas dari penjara. Semudah itu, segampang itu. Nah, Kak Jessica jadi bayangin, kalau misalnya seandainya hidup kita jadi semudah dan segampang seperti permainan monopoli ini, ketika kita dalam masa sulit, ya udah kita tinggal pergunakan kartu yang seperti kartu bebas penjara ini dan kita bisa bebas dari masalah. Kak Jessica punya seorang teman, yuk kita lihat sama-sama. Gawat ini gawat. Tuhan, ayo dong Tuhan. Lakukan sesuatu untukku. Kalau tidak aku tidak bisa naik kelas. Aku tinggal naik kelas nih. Aduh. Tuhan lakukan sesuatu dong. Tuhan tolong saya. Emangnya ada masalah apa? Aku kayaknya nggak naik kelas nih kayaknya. Aku, keluargaku hancur. Aku ingin Tuhan bisa langsung tolong saya dengan segera. Nah, adik-adik, sama halnya seperti teman kita yang satu ini, ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam kesulitan, kita mengharapkan memiliki kartu ini, kartu Allah ini. Jadi ketika kita punya kartu Allah ini, ketika kita dalam masa sulit, kita bisa langsung pergunakan dan kita terbebas dari masa-masa sulit kita. Nah, tapi yang harus kalian semua tahu dan harus kamu tahu adalah bahwa Tuhan itu mau supaya kita bisa melewati masa-masa sulit itu. Jadi Tuhan gak angkat masalah saya segera? Enggak, karena Tuhan mau, Tuhan gak pakai ini sebagai alat supaya kamu bisa melewati masa sulit kamu. Tapi yang harus kamu lakukan adalah kamu berdoa sama Tuhan. Aku berdoa? Betul. Sekarang? Iya. Tuhan Yesus tolong saya. Saya banyak sekali masalah Tuhan. Keluargaku kayaknya mau hancur Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan tolong pelajaran saya. Supaya saya bisa menyelesaikan pelajaran saya dengan baik. Sampai nilai-nilai saya baik. Tuhan tolong beserta saya ya. Sertai saya melewati masa-masa sulitnya saya. Masalah saya mau serahkan sama Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Itu aja. Iya. Jadi bukannya Tuhan mengambil masa sulit itu, tapi yang harus kita lakukan adalah kita minta Tuhan supaya bisa kuatkan kita dan Tuhan pasti akan bantu kita Tuhan untuk menyelesaikan. pasti tolong saya. Pasti. Tuhan pasti sertai saya dong. Pasti. Dia tidak akan pernah meninggalkan kamu. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita berdoa, kita minta sama Tuhan, Tuhan berikan kekuatan untuk kita semua. Nah, sama halnya seperti dalam Filipi 4 ayat 13 yang akan kita pelajari pada hari ini. Yuk kita buka sama-sama.
Nah, seperti ayat hafalan kita hari ini dikatakan dalam Filipi 4 ayat 13 berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi adik-adik gak perlu khawatir ketika masa sulit itu datang. Yang harus kita lakukan adalah kita berdoa supaya kita minta kekuatan sama Tuhan. Kadang-kadang hal yang terjadi dalam hidup kita tampaknya tidak masuk akal. Hal ini tepat terjadi pada seorang pemuda di dalam Alkitab yang bernama Yusuf. Yusuf mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya dan dia benar-benar hidup bagi Tuhan. Namun yang kamu tidak tahu adalah Yusuf pun melewati banyak masa sulit yang tampaknya tidak masuk akal sama sekali. Adik-adik, saudara-saudara Yusuf merasa cemburu kepadanya karena Yusuf adalah anak kesayangan ayah mereka. Ayah mereka telah memberinya mantel warna-warni yang indah, yang sangat bagus hanya untuk Yusuf dan tidak memberikannya pada saudara-saudaranya yang lain. Dan ini membuat saudara-saudaranya menjadi cemburu dan mereka sangat iri pada Yusuf. Mereka juga membenci Yusuf karena Allah memberinya mimpi tentang masa depan. Jadi adik-adik, satu hari mereka memiliki kesempatan untuk menangkap Yusuf. Dan mereka mengambil kesempatan itu untuk menyingkirkannya selamanya. Mereka berkata, "Hei, lihat ada si tukang mimpi. Mari kita bunuh dia." "Ya, mari kita bunuh dia. Kita lemparkan dia ke dalam lubang. Dan kita beritahu ayah bahwa binatang buas sudah membunuhnya." Tapi mereka tidak membunuhnya saat itu. Yang mereka lakukan adalah mereka mengambil Yusuf, merobek jubah warna-warninya daripadanya, dan mereka melemparkan Yusuf ke dalam lubang. Setelah itu mereka duduk untuk makan dan mereka melihat seorang pedagang yang berjalan menuju ke Mesir. Daripada membunuh Yusuf, mereka memutuskan untuk menjualnya ke pedagang yang sedang dalam perjalanan menuju Mesir. Yusuf pun dijual kepada seorang pejabat Mesir yang bernama Potifar. Nah, adik-adik, di rumah Potifar itu dia bekerja dan tebak apa yang terjadi? Dia sangat disayang oleh Potifar karena Yusuf adalah anak yang baik. Nah, adik-adik, yang terjadi pada Yusuf sangat tidak masuk akal. Dia dibenci saudara-saudaranya, ditolak oleh mereka, dianiaya, dan dijual sebagai budak ke negara asing. Ini adalah masa yang sulit baginya. Kakak yakin waktu itu Yusuf bertanya-tanya, "Mengapa? Oh, mengapa Tuhan? Mengapa Engkau membiarkan hal ini terjadi padaku? Ini tidak masuk akal. Aku mengasihimu. Kenapa Engkau mengizinkan hal-hal ini terjadi padaku? Aku tidak mengerti. Ini tidak masuk akal." Dan kakak tahu pertanyaan itu juga mungkin kamu tanyakan. "Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan hal ini terjadi padaku? Ini tidak masuk akal Tuhan. Kenapa kamu membiarkan orang tuaku sakit? Kenapa Engkau tidak menyembuhkan nenekku? Kenapa Engkau membiarkan orang tuaku bertengkar? Hal ini tidak masuk akal." Nah, adik-adik, ingatlah bahwa hidup ini penuh dengan masa-masa sulit. Dan kamu mungkin tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan kamu untuk melalui masa-masa itu. Dan kamu tidak mengerti kenapa Tuhan tidak bertindak saja dan menyelamatkanmu dari semua rasa sakit dan rasa sakit hati. Tapi kamu perlu tahu bahwa ada banyak hal yang terjadi yang tidak masuk akal saat ini dan butuh waktu untuk kamu bisa melihat mengapa kamu mengalami masa-masa sulit. Nah, adik-adik, itulah yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. 20 tahun hidupnya berlalu dan pada satu saat Tuhan mengambil Yusuf dari seorang pemuda yang dijual sebagai budak, dipenjara, dan mengubahnya menjadi orang kedua di seluruh Mesir. Ada kelaparan besar di negeri itu dan semua orang dari seluruh bagian dunia yang kelaparan datang ke Mesir untuk bertemu Yusuf demi mendapatkan cukup makanan dan bertahan hidup. 20 tahun kemudian, akhirnya Yusuf berhadapan dengan saudara-saudaranya lagi ketika mereka datang untuk mendapatkan makanan demi memberi makan keluarga mereka yang kelaparan. Yusuf mengenali saudara-saudaranya, tapi mereka tidak mengenalinya. Pada awalnya dia tidak berkata apa-apa,
Akhirnya Yusuf mengakui kepada saudara-saudaranya dan dia berkata, "Akulah Yusuf. Jangan takut, jangan kesal, karena kamu menjual saya ke tempat ini. Tuhan mengutus aku untuk berjalan di depanmu dan untuk menjaga keluargamu dan hidupmu dan menyelamatkan hidup banyak orang. Tuhanlah yang mengirim saya ke sini, bukan kalian." Nah, adik-adik, kalian lihat, benar sekali. Mungkin Yusuf tidak mengerti saat itu ketika ia dijual ke Mesir sebagai budak. Tetapi ketika ia berdiri di sana di hadapan saudara-saudaranya yang ia sadari bahwa Tuhan memiliki rencana selama ini. Ketika itu akhirnya semua menjadi masuk akal baginya. Bahwa rencana Allah baginya adalah untuk menyelamatkan tidak hanya seluruh keluarganya, tapi kehidupan banyak orang. Butuh waktu lama untuk mengerti, tapi satu hari nanti dia mengerti. Begitu juga adik-adik. Ada banyak masa sulit yang akan kamu lalui dalam hidupmu dan mungkin kamu merasa tidak masuk akal mengapa hal itu terjadi. Tapi di saat-saat yang sulit, ingatlah bahwa Yusuf juga mengalami hal yang sama. Suatu hari semuanya akan masuk akal. Tuhan tidak selalu mengambil masa sulit, tetapi Dia akan selalu memberikanmu kekuatan untuk melalui masa sulit ini. Ya, hari ini Kasem ditemani sama satu benda, yaitu patung harimau. Nah, satu kali ada yang nanya sama pembuat patung ini, tanya gini, "Mas, gimana sih cara bikin patung harimau bagus kayak Mas bikin?" Lalu si pembuat patung bilang, "Gampang deh. Caranya adalah kamu ambil sebuah batu, kamu ambil palu, dan kamu ambil alat pahatnya. Kamu potong semua bagian-bagian dari batu itu yang gak kelihatan kayak harimau. Jadi kamu ketok sana, ketok sini, ya. Kamu bikin dia bentuknya sampai akhirnya sesuai sama kayak yang kamu mau, yaitu kalau dalam kasus ini harimau. Ya, dalam satu batu itu punya segala yang dibutuhkan untuk jadi seperti harimau. Tapi juga punya banyak bagian-bagian ekstra yang gak seperti harimau. Makanya harus dipotong, ya. Nah, Tuhan Yesus itu juga adalah pemahat yang agung kita. Jadi Tuhan Yesus tuh pengen bentuk kita jadi seperti Dia, jadi seperti Yesus. Jadi Tuhan juga pakai palunya Dia untuk habisin bagian dari hidup kita yang gak mirip Tuhan Yesus. Kasem, terus Tuhan Yesus datang dari surga, turun, langsung ketok pala kita gitu. Jadinya bikin kayak Yesus mukanya. Atau ketok kaki kita. Enggak, tapi Tuhan Yesus turun Tuhan Yesus kasih kita masalah. Buat apa? Buat menghabisi semua karakter-karakter kita yang gak mirip sama Dia. Misalnya apa? Misalnya kemarahan, kebencian, sakit hati. Tuhan Yesus mau kita murni, mirip seperti Dia. Sehingga apa? Tuhan membentuk kita lewat masalah. Nah, hari ini kita belajar bahwa seringkali Tuhan tuh gak ambil masa sukar dalam hidup kita. Tapi apa? Tuhan justru memberikan kita kekuatan dan juga apa? Membentuk kita nih. Ya, kayak poin pertama kita hari ini. Tuhan membentuk kita dari masalah kita. Beberapa mil jauhnya di luar kota Moskow, terdapat sebuah pertambangan yang sangat sibuk. Setiap hari tiada henti. Jam demi jam, suara palu, hantaman besi, galian dan ledakan sudah biasa terdengar untuk mendapatkan emas terbaik di negeri ini. Gumpalan emas seperti Goldie misalnya. Ini apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Teriak Goldie saat ia dan teman-temannya diambil, dimasukkan ke dalam keranjang yang besar dan ditaruh di kereta pertambangan untuk dikirim ke tempat peleburan emas. Para gumpalan emas meringkuk berdekatan, saling ketakutan. Mereka bingung apa yang akan terjadi. Mereka saling meyakinkan satu dengan yang lain bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tetapi Goldie memiliki keraguan. Karena dia pernah mendengar cerita tentang gumpalan emas
yang dibawa ke tempat peleburan emas yang jauh dari tempat ini dan tidak pernah terlihat lagi. Setelah perjalanan seharian dari pertambangan menuju tempat peleburan emas, kereta akhirnya tiba di suatu tempat bangunan yang besar namun kelihatan kumuh. Saat mereka lewat, Goldie mendongak untuk melihat tanda yang tertulis di depan pintu di atas pintu. Begitu besar tulisannya, yaitu Pabrik Zoloto. Semua gumpalan emas yang khawatir berkumpul dan semakin berdekatan satu dengan yang lain. Sementara keranjang mereka mulai memasuki tempat peleburan emas. Saat pintu terbuka, semua gumpalan emas merasakan hal yang sama, yaitu panas. Wow! Itu tempat terpanas yang pernah terjadi, yang pernah ada, yang pernah mereka lihat. Tanpa peringatan, keranjang mereka pun mulai berjalan menuju sebuah ban berjalan. Dan mereka dituang dan mereka diletakkan di atas ban berjalan menuju api yang besar sekali. Melihat api di depan mereka, Goldie pun tidak membuang-buang waktu. Ayo teman-teman, kita harus keluar dari tempat ini. Segera kita harus pergi dari tempat ini. Kalau tidak kita akan mencair, kata Goldie sementara keringatnya semakin banyak dan semakin keluar membasahi wajahnya. Kita tidak akan selamat teman-teman. Mari kita keluar dari tempat ini. Kita tidak akan selamat. Goldie dan teman-temannya berpikir bahwa mereka tidak bisa melalui masa-masa sulit yang sedang mereka hadapi saat itu. Dan seperti itulah yang sering juga kita rasakan. Ketika kamu melalui masa-masa sulit, ketika kamu melalui waktu-waktu yang sulit dalam hidupmu, dan kamu berpikir bahwa kamu tidak bisa melaluinya, saat itulah adik-adik, kamu perlu datang kepada Tuhan dan memintanya untuk memberikan kekuatan untuk kamu bisa melewati masa-masa sukar atau waktu-waktu sulit dalam hidupmu. Dalam Alkitab, Tuhan menjanjikan bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu melalui Yesus Kristus Tuhan kita yang mampu memberi kita kekuatan. Dan Tuhan tidak selalu mengambil masa sulit atau waktu-waktu sulit dalam kehidupan kita. Tetapi yang pasti, Tuhan akan selalu memberikanmu kekuatan untuk dapat melaluinya. Begitupun adik-adik para gumpalan emas. Mereka berpikir bahwa mereka tidak akan pernah berhasil. Lalu Goldie berteriak, "Teman-teman, ikut aku! Ayo segera ikut aku!" Dengan dipimpin Goldie, satu persatu gumpalan emas melompat dari ban berjalan yang sedang menuju perapian yang begitu besar. Mereka melompat ke pipa terdekat di bawah mereka. Lalu Goldie berteriak lagi, "Harusnya ada jalan keluar dari tempat ini teman-teman, harusnya. Kalau tidak, panas itu akan membunuh kita." Dengan hati-hati mereka berjalan di atas pipa sambil menjaga keseimbangan tubuh mereka. Mereka melompat dari satu pipa ke pipa yang lain, berayun dari satu pipa ke pipa yang lain, dan sampai akhirnya mereka mencapai lantai dan kabur ke ruang bawah tanah. Setelah mereka tiba di ruang bawah tanah, mereka berlari secepat-cepatnya, secepat-cepatnya mereka bisa. Lalu tiba-tiba adik-adik, Goldie berhenti. "Tunggu sebentar teman-teman," kata Goldie dengan penasaran saat ia tepat berhenti di sebuah pintu yang terbuka. Lalu si Gordon, gumpalan emas yang lain, berkata, "Hati-hati Goldie, hati-hati. Nanti mereka bisa menemukan kita kalau mereka mendekat. Kan kita mau pergi." Lalu adik-adik, Goldie bukannya mendengarkan apa kata Gordon. Justru Goldie semakin mendekat ke pintu yang sedang terbuka. Dan dia berusaha melihat apa yang terjadi di dalam ruangan itu. Ada seorang pria tua dengan kacamata yang cukup tebal sedang memegang cincin yang bersinar begitu indah di
bawah lampu yang bercahaya terang. Pria tua itu sedang berbicara dengan orang lain dalam ruangan itu. Ya, saya sendiri yang membuat cincin ini dengan kedua tanganku, saudara. Ya, tanganku sendiri. Hanya dari segumpalan emas yang kecil saja. Tapi ini proses yang cukup sulit. Ya, aku membutuhkan banyak panas. Harus panas sekali dan juga palu. Dan aku harus secara pribadi membentuknya. Dan lihatlah hasilnya. Bagus bukan? Pria tua itu pun memegangi cincin itu sekali lagi dengan hati-hati. Dan dia memandangi dengan teliti cincin emas yang berkilauan di bawah pantulan cahaya yang terang. Lalu Goldie pun tersentak dengan keras berkata, Wah, itu indah. Hei guys, lihat itu. Lihat itu apa yang dipegang sama bapak tua itu. Dan teman-teman, aku mengerti sekarang. Panas memang sulit, panas memang tidak enak, tetapi belum tentu semuanya buruk. Apa, Goldie? Apa kau mulai jadi lembek? Mulai jadi penakut? kata Gordon. Lalu kau menyarankan kita tetap tinggal di tempat yang panas ini. Lalu kita akan menjadi sesuatu yang lebih baik. Goldie. Goldie. Kamu dapat kembali ke sana dan meleleh seperti emas yang lain dan menghilang. Tetapi aku akan tetap pergi bersama teman-teman yang lain, kata Gordon. Dan engkau sedang membuat kesalahan. Adik-adik, Goldie pun terus berkata kepada Gordon. Gordon dan teman-teman, dengar. Tetapi adik-adik tidak ada lagi yang mau mendengarkan Goldie. Mereka pun berlari meninggalkan Goldie, menghilang, menyusuri lorong ruang bawah tanah yang gelap. Goldie begitu serius memperhatikan Gordon dan teman-temannya yang lain berlari dalam lorong yang gelap meninggalkan dirinya, sehingga Goldie tidak sadar kalau pintu mulai terbuka sampai hampir mengenai dirinya. Lalu Pak Tua yang sedang melangkah keluar hampir saja menginjak Goldie. Oh, apa yang kamu lakukan di sini? Katanya heran. Oh, tunggu. Kau kelihatan sempurna untuk apa yang akan aku buat. Lalu dengan hati-hati pria tua itu mengambil Goldie. Ini akan kelihatan sedikit sulit, teman kecilku. Tetapi semuanya pasti sesuai dan sepadan. Pria tua pembuat hiasan emas itu pun meletakkan Goldie pada sebuah meja kerja. Oh, ini akan sakit. Tetapi kamu harus percaya kepadaku. Aku akan berada di sini bersamamu dan percaya kamu dapat melaluinya. Lalu pria tua itu meletakkan Goldie dalam mangkuk peleburan sambil mengambil obor, dan dia pun mulai mencairkan Goldie. Dan ini dilakukan untuk menghilangkan kotoran dan membuatnya untuk menjadi emas yang sempurna. Lalu pria tua itu pun mulai mengambil palu dan mulai memukul-mukulkan palunya ke Goldie dan mulai membentuk Goldie menjadi sebuah cincin yang begitu indah.
Ini terlalu sulit, kata Pak Tua sambil menggertakkan giginya. Tapi aku rasa dan kupikir aku pun bisa melaluinya. Ya, bisa melaluinya. Dan akan menjadi cincin yang begitu indah. Sementara pria tua itu terus membentuk Goldie, memanaskan Goldie, memukul-mukul Goldie dengan palu. Dengan rasa takut, dengan rasa sakit yang dialami Goldie. Goldie percaya bahwa dia akan menjadi sesuatu yang indah. Begitu juga adik-adik yang Tuhan Yesus lakukan dalam diri kita. Rasanya tidak enak ketika Tuhan membentukmu melalui masa sulit. Memang tidak enak ketika Tuhan membentukmu di waktu-waktu yang sulit. Rasanya tidak enak ketika Tuhan membentukmu dan berkata, sikap buruk di dalam kamu harus disingkirkan. Kebencian yang kamu miliki dalam hatimu harus disingkirkan. Balas dendam yang ingin kamu lakukan kepada seseorang dan tidak mau mengampuni dan serta kepahitan harus disingkirkan. Semua hal itu juga terjadi adik-adik dalam setiap orang. Tapi itu semua harus disingkirkan. Tuhan Yesus menggunakan masa-masa sulit untuk membentuk karaktermu, untuk membentuk kepribadianmu, untuk membuatmu terlihat lebih seperti Yesus, menjadi seperti Yesus yang semakin hari semakin disempurnakan. Memang hal itu tidak mudah dan sangat sulit. Begitu juga hal yang sulit terjadi sama Goldie waktu dia mulai dibentuk oleh Pak Tua pembuat emas, perhiasan emas yang terkenal di kota itu. Nah, sudah selesai, kata pembuat perhiasan emas dengan bangga. Akhirnya, yes. Setelah Goldie menunggu begitu lama sambil mendengarkan kata-kata yang selalu keluar dari mulut pembuat emas, sekarang Goldie sudah menjadi cincin yang begitu indah. Dan adik-adik, bukan cincin sembarangan yang dibuat oleh Pak Tua, yaitu cincin pernikahan. Lalu Goldie mulai memandangi dirinya di cermin. Goldie mulai melihat dirinya yang baru. Dan dia pun berpikir, Ya. Memang proses yang sulit yang aku alami. Tetapi lihat, betapa indahnya aku sekarang. Yes, untung saja aku mau diproses oleh pembuat emas itu. Untung saja aku mau dipanaskan. Untung saja aku mau dibentuk dengan palu. Dan sekarang aku menjadi cincin yang begitu indah. Dan adik-adik, dalam beberapa menit kemudian, datanglah seorang pria dengan berpakaian yang begitu rapi ke toko terkenal di kota itu. Toko perhiasan yang terkenal di negara itu. Lalu pria itu mulai mengangkat Goldie ke arah sinar lampu yang terang. Dia mulai memperhatikan Goldie dengan seksama. Dia lihat kilauan diri Goldie yang bersinar terang. Ya, ini sempurna. Aku mengambil yang ini, berapapun harganya aku bayar. Nah adik-adik, memang sulit. Tetapi sekarang suatu yang baik datang dari proses yang menyakitkan. Adik-adik, siapapun di antara kita yang saat ini sedang mengalami masa-masa sukar, kita harus ingat, kita membutuhkan kekuatan daripada Tuhan Yesus, bukan menghindari masa-masa sukar yang terjadi. Adik-adik, yuk datang sama Tuhan, minta kekuatan
untuk kita bisa melalui masa-masa sulit. Karena kita tahu Tuhan punya rancangan yang indah buat kita. Sama seperti Goldie, pembuat emas punya rencana yang indah untuk dirinya. Dari yang bentuknya jelek menjadi bentuk yang begitu indah dan berharga mahal. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan, tolong aku ya Tuhan Yesus. Aku membutuhkan kekuatan-Mu. Saat ini aku sedang mengalami masa sulit. Dan aku merasa tidak mungkin untuk melewati masa sulit ini. Tapi aku tahu ya Tuhan, Engkau mampu, Engkau dapat memberikan aku kekuatan. Aku membutuhkan kekuatan-Mu ya Tuhan. Papa Mama membutuhkan kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan Yesus. Tolong aku untuk mengerti bahwa Engkau selalu bersama-sama denganku. Engkau tidak pernah memberikan lebih dari apa yang bisa aku tanggung ya Tuhan. Dan aku tahu aku bisa melewatinya. Dan semakin hari aku akan semakin kuat. Dan aku akan semakin berharga di hadapan-Mu. Aku akan terus hidup bagi-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, aku mengasihi-Mu. Dan hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Kak Angel, wah ternyata kita sudah selesai. Iya, sudah selesai Kak Yudi, tidak kita terasa mesti ya. pamit sama adik-adik. Tapi Betul. sebelumnya nih adik-adik, kalian sudah dengar cerita hari ini kan? Sudah pastinya. Iya, pasti itu Tuhan itu nggak selalu mengambil masa sulit dari hidup kita ternyata ya. Dan ternyata itu justru membuat kebaikan buat kita ya. Ya oke, kalau gitu kita siapkan hidup kita. Makin hari dengerin firman Tuhan, baca firman Tuhan supaya kita semakin kuat menghadapi masalah dalam hidup kita. Yuk kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus semua masalah kita pasti bisa diselesaikan. Amin. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur sudah memuji menyembah Tuhan. Kami sudah dengar firman Tuhan. Tuhan tanamkan firman dalam hati kami supaya kami menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang takut akan Tuhan, memegang janji-janji Tuhan karena kami percaya Tuhan, kalau kami ada di dalam Tuhan, kami bisa mengatasi masalah apapun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak yang sudah mendengar, berkati mereka berlimpah-limpah, berikan kesehatan, berikan kecerdasan, berikan masa depan yang penuh harapan buat mereka semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sampai di sini perjumpaan kita. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Betul. Ya. Dan taati mama papa. Dadah. Happy Sunday.